Istri pertama Habib Bahar akan penjarakan Helwa Bahmid. Istri pertama Habib Bahar bin Smith, Kayak gimana Fadlun Faisal katanya? Balgoits Balgoits. atau Luna Balgoits, akhirnya angkat bicara di tengah ramainya isu dugaan pernikahan siri antara suaminya dengan model muda Helwa Bahmid. Bara menegaskan, pantau saja ya, nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke dalam penjara. Sikap Luna tidak hanya berhenti pada bantahan. Ia menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila Langkah dirasa hukum. perlu. Status kamu apa sekarang? Masih istrinya Dari Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith. Iya, Yang gondrong warna kuning, iya, bener ya? benar. Jadi begitu ya teman-teman. Istri dari Bahar Smith siap untuk mengambil langkah hukum untuk membela suaminya yang kini tengah diserang oleh netizen karena melakukan tindakan yang cukup bejat, yaitu melantarkan istri yang dia nikahi, yang dimana dia berlutut sampai dalam melamarnya, bahkan mengirimkan kata-kata pujangga. Karena memang kan Bahar Smith ini pujangga teman-teman. Tapi sayangnya pengakuan Bahar Smith di mana dia mengatakan bahwa cintanya hanya kepada Fadlun, kepada istri-istrinya yang lain dia sudah tidak cinta katanya. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Artinya apa teman-teman? Dia hanya mengedepankan hawa nafsu semata. Memang di bagian ini, kalau kita berbicara masalah cinta, cinta itu adalah dimana kita mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, menjaga orang lain, melindungi, menafkahi, membesarkan, dan bahkan membuatnya nyaman di sisi kita. Itu namanya cinta. Tapi yang namanya nafsu beda lagi teman-teman. Hanya kebutuhan seksual semata. Beda. Jadi orang seperti Bahar Smith ini kalau sudah menyatakan depan umum cintanya hanya kepada Fadlun, kepada istri-istrinya yang lain tidak cinta, artinya apa? Hanya mengedepankan nafsu semata. Tidak ingin menjaganya, tidak ingin melindunginya, tidak ingin mengasihinya, tidak ingin menyayanginya. Ini fakta yang dimana membuat orang seperti Helwa dia tinggalkan begitu saja. Ditransfer, dinafkahi katanya, ditransfer 1.300.000, 400.000. Dikira uang segitu cukup untuk menafkahi wanita yang tengah hamil, untuk kebutuhan nutrisi anaknya, untuk nutrisi si ibu. Apakah cukup 1.300.000, 400.000, bahkan sampai akhir-akhirnya katanya tidak dinafkahi sama sekali. Ini kan kebejatan namanya. Kalau melihat dan menyaksikan kesaksian dari Helwa Bahmid. Dan sekarang istrinya sok-sokan ingin memenjarakan Helwa katanya dan beserta ibunya. Apa bukan tambah bobrok ini namanya? Saya punya dugaan teman-teman. Ya, saya punya dugaan. Istrinya ingin menjaga marwah Bahar agar tidak rusak. Perhatikan baik-baik. Agar tidak rusak dan tetap memiliki jemaah, yang dimana ketika memiliki jemaah pasti diundang kajian kemana-mana. Dan ketika diundang kajian kemana-mana, ada amplop, ada uang, ada santunan, ada uang transportasi, ada uang. Sampai dia mengatakan sendiri, orang yang menerima amplop itu katanya kera-kera bersorban. Sedangkan dirinya sendiri kiai amplop, kiai kontrak, tujuannya dunia, tujuannya perut. Ya, banyak ustaz kiai, bukan anak ustaz kiai. Habibnya ada yang Habib begitu juga sekarang. Makanya saya keluar penjara kan itu. Ini kok Habibnya malah jadi Habib bersorban apa? Habib yang jadi kera-kera bersorban juga. Enggak, ya udah jangan pakai cepet macam-macam neko-neko lah pada ini. Kiai amplop, kiai kontrak, tujuannya dunia, tujuannya perut. Ya, banyak ustaz kiai, bukan anak ustaz kiai. Habibnya ada yang Habib begitu juga sekarang. Apa ini? Hidup bagaimana nih? begitu. Apa ini namanya kalau bukan ucapan, ungkapan yang dia ingin sampaikan kepada umat untuk motivasi dalam kebaikan, ternyata menyerang dirinya sendiri yang menjadi pelakunya. Ada lagi, dia katanya menghukum Habib-Habib muda yang hobi-hobi dawir kepada umat dengan cara apa? Memberinya hukuman. Bagaimana dengan Habib-Habib yang suka dawir menurut antum? Anak ini tukang pukul. Habib-Habib yang suka dawir. Habib-Habib yang suka dawir itu aneh bagi Tuhan nyari mereka. Dawir itu artinya memutar. Dawir itu artinya mutar. Jadi mereka mutar datang, bahasanya mereka itu istilahnya torik. Torik itu jalan. Jalan itu maksudnya ada siapa nih? Mereka punya korban. Siapa nih korbannya mereka? Contoh si kiai ini atau haji ini.
korbannya mereka. Itu mereka ngapain torik tuh? Mereka datang ke situ nanti. Mereka datang ke situ bawa minyak wangi, harga mereka beli 50.000. Mereka jual 500.000 dengan memaksa atau nipu lah segala macam. Nah, Habib-Habib yang seperti itu, ada yang bagian tukang pukulnya, ada yang bagian nyarinya. Mereka kalau ketemu sama anak, mereka kayak ngeliat iblis. Ya, perbuatan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Sekalipun mereka Habib, tetap salah kelakuan seperti itu. Sedangkan dirinya sendiri, dawirnya lebih parah. Melelang siwak, melelang sorban perjuangan, tasbih, melelang ini, melelang itu. Semua barang-barang yang sudah tidak dia pakai, bekas-bekas dia, dilelang dengan harga yang fantastis. Apa namanya ini kalau bukan senjata makan tuan lagi? Itulah kenapa istri Bahar ini, siapa namanya? Fadlun, membela habis-habisan suaminya. Karena sumber pendapatannya dari situ. Dari marwah suaminya. Agar apa? Agar tetap dijaga dan dikagumi oleh orang. Sampai-sampai apa? Diundang pengajian kemana-mana, pulang bawa uang. Dugaan saya begitu. Hanya sebatas dugaan. Karena memang ada buktinya dia jual-jual barang-barang bekas dia. Apalagi buktinya? Ketika ditentang Harry Pras, viral teman-teman, video Harry Pras ditonton jutaan orang ketika menentang Bahar Smith untuk pembuktian dalil yang dia sampaikan tentang ceramah dia mengenai surah Yasin. Ada 2 video ternyata teman-teman dia berdusta atas nama Nabi SAW. Yang pertama dia menyatakan 99 teman-teman. Ya, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan sediakan baginya istana dengan 99 pintu, 99 kamar, 99 bantal kasur, dan 99 bidadari. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Dan di videonya yang lain ribuan teman-teman, 99.000 bantal. Pokoknya jutaan. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal. Setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi ada ceramah-ceramah dia yang memang senada disampaikan di beda tempat. Artinya bukan cuma 1-2 dia keceplosan mendoktrin umat dengan dalil yang keliru atau dalil yang tidak jelas dari mananya itu, tapi banyak. Belum lagi dia menyatakan Allah katanya. Allah mengatakan seperti ini. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu katanya kata Allah teman-teman. Lagi-lagi kedustaan. Perhatikan para mukibin yang selama ini buta tuli melihat kenyataan seperti ini. Berapa kedustaan Bahar Smith, berapa penipuan dari Bahar Smith, berapa dawir dari Bahar Smith, tapi umat-umat ini belum juga mikir. Ada yang salah dengan cara pikir kalian atau kalian telah didoktrin dengan sedemikian rupa lupa kepada dalil agama. Sehingga kalian susah untuk diingatkan dan kembali kepada ajaran agama yang benar. Wahabi, Ustaz Syafiq bisa bersalamah. Wahabi, no love katanya. Tidak cinta kepada Ustaz Syafiq. I love Ustaz Syafiq Basalamah. Ana nggak love Wahabi. Ustaz Syafiq Rizal Basalamah tidak pernah mendoktrin umat dengan dalil-dalil palsu, dengan dalil-dalil halu, dengan dalil-dalil yang tidak jelas datang dari mana sumbernya. Tidak love katanya. Tapi kepada dirinya sendiri yang mendoktrin umat dengan dalil-dalil palsu, dalil tidak jelas, dalil sontoloyo, tidak ada klarifikasi sama sekali. Ini kekonyolan model apa yang ingin kalian ajarkan, wahai para habaib? Tetap saya tunggu. Saya tunggu Bahar Smith ini kapan beraninya menghadapi saya. Kalau memang harus fight, jangan andalkan murid. Jangan sama Don dulu kata murid-muridnya, sama saya dulu. Dikira saya tidak punya murid kalau masalah seperti ini. Jangan bicara murid, jangan bicara murid. Face to face kita. Ya.
Saya mengesampingkan kasus dari Helwa ini karena ini masalah rumah tangga dia. Yang saya giring di sini mengajak penonton untuk sadar kepada kasus demi kasus Bahar Smith menipu umat dengan dalil-dalil palsu. Sudahlah Mas Heri, berhenti saja, umat tidak akan sadar. Kalau saya semakin berhenti, ya semakin gak sadar mereka. Karena ketika kebenaran berhenti menyampaikan yang hak, maka yang batil akan terus menyampaikan kebatilannya. Coba kalian berpikir, kalau kita ini diam, tidak mengkonter pernyataan Bahar Smith, bagaimana nasib umat di tangan Bahar Smith? Dipikir.